Hussein Batuk ya, kenal Hussein Batuk ya. Sesobari, Safrudin, alhamdulillah Ustadz malam hari ini banyak hadir, dan juga tim hadroh yang dipimpin oleh Ustadz Abdul Haris dengan Ustadz Abdul Rahman yang pada malam hari ini beliau tidak bisa hadir karena orang tua beliau telah meninggal dunia. Nanti kita akan bacakan Fatihah. Semoga orang tuanya dijadikan kuburnya roboh min riyadil jannah. Segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, sehingga kita bisa hadir di pembukaan majelis taklim, lembaga dakwah, majelis zikir Asmaul Husna. Tentunya tidak lepas semuanya dari izin Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia berencana, namun Allah yang menentukan, karena kita tiada kuasa. Nah, oleh karena itu tentunya selagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita sia-siakan untuk menikmati daripada hidup di dunia ini dengan banyak-banyak kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini adalah fana, dunia ini adalah sementara, yang kapan waktunya kita diambil dengan sekejap akan hilang. Mata kita bisa akan buta dengan sekejap kalau Allah menghendaki. Kaki kita akan pengkor kalau Betawi bilang dengan sekejap bila Allah menghendaki, termasuk seluruh anggota tubuh kita. Namun selagi kita diberikan berbagai nikmat itu, tentunya kita harus manfaatkan. Jangan sampai artinya apa? Kita ini tertipu dengan urusan dunia. Kalau kita sudah manusia tertipu dengan urusan dunia, berarti dalam diri kita sudah tidak ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi renungan buat kita. Semoga hadirnya kita di majelis ini akan menambah nilai-nilai keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya salawat dan salam tidak lepas kita selalu sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita yakin jika kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau berkiamat nanti kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini saya mengucapkan minal aidin wal faidin kullu amin wa antum bi khair. Karena kita pada malam hari ini kita halal bihalal. Artinya kalau sudah halal bihalal sudah lepas. Kalau sudah halal mahalal, insyaallah ya enak. Betul kan? Ya, orang mau nikah tadinya halal sama haram. Ya, tapi kalau udah nikah jadi halal sama enak kan kalau udah nikah. Kullu jadi setiap yang baru itu nikmat. Ya. Coba orang kalau nikah ya dia mendapatkan nikmat. Bilang apa? Kenapa nggak dari dulu belum nikah? Ya. Benar nggak ya? Orang yang belum nikah segera, ya, segera. Ya. Tapi juga persiapan yang matang, dia berjanji nikah dia. Ya. Ada satu kisah. Ada seorang badui ya, yang bernama Ali bin Abdullah Al-Baras, sukunya suku Baras. Beliau kemana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas selalu ngikutin. Mana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ngajar, bawain sendal, bawain tas. Dia orang bodoh, orang Baduy. Nggak ngerti apa, tapi dia kemana Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas
mantri, poin sendal, poin tas. Ya. Kalau ngajar sampai 5-10 tempat. Ya. Karena satu sisi ngajar di sini, di sana sudah ditunggu oleh jamaah, di sini sudah tunggu jamaah, sampai akhirnya apa? Ya, nggak sempat makan pengen di rumah. Sampai di rumah Habib Umar mengatakan kepada Ali bin Abdurrahman, Ali ya, Abdullah, Baras, ya Ali, ambilkan saya air, haus, berbahasa gitu. Masuk ke dalam, nggak ada air, ya, nggak dalam keadaan itu. Ya guru, airnya kagak ada. Ya. Emang guru haus, begitu nanyanya. Ya haus lah, Ali. Justru ini aku pengen nanya, antum haus apa enggak? Apalagi saya, guru aja haus, apalagi saya. Ya udah. Kalau emang nggak ada air, kita udah dari pagi jalan, ya ke sono ke sini dakwah. Sekarang kita ngaji aja, ngaji. Kita, waduh guru, saya ini kagak bisa ngaji. Kan guru tahu saya orang bodoh. Bismillah bisa gak? Bismillah bisa. Alhamdulillah bisa gak? Bisa. Udah. Bismillah, alhamdulillah, amal bapak. Baca. Bismillah, alhamdulillah, amal bapak. Terusin. Waduh, ini guru semuanya guru. Jangankan huruf guru, jangankan yang namanya huruf guru, yang ada baris aja saya nggak bisa baca. Hanya apa? Maju engkau, Habib. Kata Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Emut tanganku, tunjukku. Sebagian mengatakan emut lidah. Waduh, saya ngeri suku ada. Saya ngeri takut. Allah marah malah orang guru. Ini aneh yang nyuruh. Dan Habib Umar bin Abdurrahman. Hari apa? Karena perintah guru imutlah. Jemari nunjuk Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Ya, sebagian emut lidah jadi selesai. Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas yang ratibnya kita baca dengan ratibul Atas? Wahai anak, bahwasanya ilmu yang ada dalam diriku aku sudah berikan kepada engkau. Maka saat itu Ali bin Abdullah Al-Baras menjadi orang yang bisa baca kitab. Ada satu bisa baca. Dan aku tidak rela, wahai Ali, bila namaku disebut. Orang mendoakan tetapi dia tidak mendoakan engkau, aku tidak rela kepada orang tersebut. Makanya sampai saat sekarang di dalam Ratibul Atas nama Syekh Ali bin Abdurrahman bin Abdul Atas selalu digandengkan dengan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas. Pernah baca nggak Ratibnya? Ada nggak nama Habib Ali? Syekh Ali bin Abdullah al-Atas. Itulah dia orang Baduy yang tidak ngerti apa-apa, diangkat derajatnya karena dia duduk bersama para ulama. Luar biasa. Ya. Kalau di silaturahim nggak ada yang menyedot jempol aneh. Nggak ada yang begitu. Orang ladangmu ada 100 seperti itu. Ya. Jadi bukan yang namanya apa ya, telunjuknya disedot, rokoknya mulu disedotin. Artinya apa nih? Karena dia berkat dekat dengan ulama, dia menjaga akhlak, dia menjaga adab.
terhadap ulama. Kenapa? Karena berkahnya ilmu ini. Kalau kita lihat sejarah ini, karena berkat daripada dia menjaga adab, dia menjaga akhlak sama guru, sama ulama. Habib Syekh Ali bin Abdul Bahas. Ilmu banyak, tapi kalau adab nggak ada, akan sirkuit, akan hancur. Makanya di pondok pesantren itu selalu diajarkan yang pertama adab. Bagaimana kalau seorang santri itu bertemu dengan gurunya, jalannya itu pakai dengkul, ngesot bertahun-tahun, benar kan? Ngesot, menemui guru ngesot, pulang jalannya mundur, udah dia agak jauh baru belakang itu. Kenapa? Karena itu yang diciptakan adab. Kalau seseorang sudah tercipta adab dalam dirinya, maka dia akan takut kepada Allah. Dia akan mempunyai adab terhadap Allah. Dia mempunyai adab kepada Rasulullah. Dia akan mempunyai adab terhadap ulama. Dia akan mempunyai adab terhadap orang tuanya. Dia akan mempunyai adab sesamanya. Kuncinya adab. Ini akhlak. Ya. Makanya adab ini bagaikan makhluk. Semakin tinggi makhluknya semakin kecil. Karena guru itu yang mengajarkan rohaniah. Ya. Guru itu mengajarkan rohaniah dalam diri. Ya. Kalau guru nggak pernah dimintai doa. Guru doain saya dong. Nggak pakai diminta, pasti dia doain. Luar biasa. Ini mengambil kisah dari Syekh Ali Abdul Baras ini dan kedekatannya kepada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Makanya bila kita dekat dengan ulama, insya Allah derajat kita diangkat oleh Allah. Biar dengan itu baru yang namanya apa tadi tuh? Nyedot, ya, ngisep telunjuk gurunya. Baru ngisep. Gini di mood kalau tahu bilang. Transfer juga. Belum ngaji. Apalagi ngaji, kalau udah ngaji lebih mantap lagi. Makanya jangan jauh dari majelis ilmu. Jangan jauh dari majelis ulama. Jangan jauh dari para ulama. Insya Allah kita akan diangkat derajat kita oleh Allah SWT. Makanya kalau ada orang yang menghina ulama, berarti dia orang yang tidak punya adab. Orang yang menghina ulama berarti dia tidak ada nurnya Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah diciptakan untuk apa? Memperbaiki akhlak. Ini nama itu diutam imam kalimat. Orang kalau udah dia punya adab terhadap guru, akhlak, dia akan punya adab sama Allah. Dia akan punya adab sama Rasulullah. Dia akan punya adab sama orang tuanya. Dia akan punya adab kepada sesamanya. Dia akan punya adab terhadap anaknya. Dia akan punya adab terhadap keluarganya. Kenapa? Karena pembinaan ruhaniah dari seorang guru. Betul kan? Makanya kita harus selalu untuk dekat dengan ulama. Apalagi ulama organisasi, ya kan? Kalau kakak punya adab datang, siapapun mereka kalau organisasi ulama, apalagi menangkap ulama, apalagi zuriatul Rasul, orang itu baru punya adab. Ya. Berarti dia nggak takut sama Allah, dia nggak takut sama Rasul, dia nggak takut dengan hukum agama. Kenapa? Karena dalam dirinya sudah tidak ada nurnya Nabi Muhammad. Orang kalau masih ada nurnya Nabi Muhammad, dia akan takut. Mudah-mudahan kita
terus dan terus ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita, di dalam ruhaninya kita. Makanya ulama itu disebutnya apa? Al ulama warasatul ulama itu waris. Ya. Makanya kita hadir di majelis ta'lim, di majelis ilmu, ya, ini dalam rangka apa kita? Untuk terus menjaga nurnya Nabi Muhammad dalam diri kita. Untuk apa? Menciptakan terus ada, menciptakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari sama-sama di dalam Al-Quran ini terus kita selalu duduk di majelis ilmu, di majelis ta'lim, di majelis zikir, karena di situ ada nur-nurnya Nabi Muhammad, ada cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Siapa yang bersiarkan cahaya Nabi Muhammad? Kalau bukan kita, karena kita sudah ditempel nurnya Nabi Muhammad yang sampai kita. Maka dalam malam ini pada malam hari ini selesai 11 bulan kita dibina dengan Ramadan, mari ketaatan kita terus dan terus kita tingkatkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, tadi saya sampaikan kepada koordinator, ya, malam Senin kita tutup jam 10. Ya, sepakat kita. Ya. Jadi kenapa harus dimulai? Bagaimana kalau itu jam 10, setengah 10 baru berkumpul? Benar kan ya? Hah? Jadi jangan juga salahkan sampai malam itu selesai, karena pada kita kumpulnya. Ayo mulai kita disiplin waktu. Ya, kalau di marinir terlambat ini suruh push up, betul nggak Pak? Ya, presiden ya. Kalau di sini terlambat suruh push up, bubar. Kalau di aparat kan tepat waktu, terlambat 1 menit push up. Jadi, ya. Nah maka kita nggak pakai perlu begitu dah, nggak perlu push up nggak ya. Masa ustaz suruh push up kayak habis juga kan gitu. Yang penting kita ya itu apa? Kita sadarkan diri kita, ya asyadul, ya itu kita sadarkan diri kita, ya satu rajul min nafsihi, sadarkan diri kita, ya mulai jam 8 jam 10 selesai, ya semuanya baik yang malam Senin, Selasa, taklim khutbah wal muhadarah. Jadi paling berat jam 11 lah kalau taklim khutbah, ya. Gitu. Karena kalau khutbah pakai praktek masalahnya, ya. Masuk zikir kita jam 11 sudah selesai. Ya. Nah, kalau taklim malam Senin jam 10 kita sudah selesai. Tinggal kembali kepada kita. Ya. Makanya cepat paling baik gitu, karena kita memahami kondisi masing-masing. Ya. Itu yang harus kita perhatikan. Yang kedua, malam hari ini pembukaan majelis kita sudah lakukan. Insyaallah mulai besok juga sudah mulai kita lanjutkan dengan taklim khutbah wal muhadarah. Penghadiran para khatib tadi kita mulai pada Isya juga. Dan termasuk malam Kamisnya zikir Asmaul Husna dan selawat nariyah pun kita sudah buka. Kita mulai dari pada Isya sampai jam 10, ya jam 11 kalau berzikir. Saya rasa itu apa yang dapat saya sampaikan. Semoga kisah dari Syekh Ali Abdullah Baros dengan kedekatan dengan Habib Umar bin Abdurrahman At-Tasawwur Radib ini akan menjadi motivasi kita. Untuk apa? Ya, kita dengan para ulama agar kita ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru kita semakin berkah, semakin manfaat buat masyarakat, buat dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Kalau manfaatnya udah semuanya dan ya. Ustaz Naidi, terbangnya untuk mana? Ustaz Husain Tamsil, dari TVRI, cuman masjid wilayah TVRI, buat TVRI jauh. Alhamdulillah, ya semuanya udah banyak berkah ilmu yang kita muzakarahkan setiap malam Senin, ya malam Selasa, dan juga di malam Kamis. Mari sama-sama kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan hadirnya kita di majelis ini. Allah bimbing kita untuk selalu menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Allah jaga diri kita, keluarga kita dari hal-hal yang tidak baik, dengan harapan pula anak-anak kita yang sedang belajar menuntut ilmu agar beliau menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah, dengan harapan pula agar wabah COVID-19 yang terjadi di negara kita khususnya kota Jakarta dengan kekuatan
Ratibul Atas, kekuatan tahlil zikir, kekuatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segera diakhiri, diangkat, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan, problema, masalah yang kita hadapi saat ini diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, aktivitas kita diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali dari Fatihah untuk ketua tim Adam Ustaz Abdul Rahman, ibunya yang telah meninggal dunia, siapa namanya? Abdul Rahman. Ibu Rahman binti Haji Umar, semoga Bukun dijadikan Allah min riyadil jannah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan yang Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبله لا إله إلا الله. Disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hayatnya dia mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita yang hadir pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma bihaqil Fatihah sirrul Fatihah wa bi karamatil Fatihah muzatil Fatihah ya farijal ham ya kasibal gham ya man yaghfir wa yarham ya dafiyal bala ya Allah ya dafiyal bala ya Rahman ya dafiyal bala ya Rahim. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. يا ارحم
Insyaallah pada hari Sabtu besok untuk pembangunan yayasan lembaga dakwah mushola silaturahim kita akan ngecor lantai 2 ya. Jadi hari Sabtu besok ya kita akan ngecor lantai 2 ya. Lantai 1 sudah, insyaallah lantai 2 Sabtu besok kita akan ngecor. Oleh karena itu kepada seluruh jamaah majelis taklim silaturahim untuk Sabtu besok diupayakan yang ada waktu untuk bisa ikut ambil bagian agar keringat yang netes itu akan menjadi saksi di yaumil qiyamah. Selesai itu sebatas pengumuman, insyaallah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.